kebiasaan yang mungkin tadinya itu hanya ada di ras yang lain atau suku yang lain atau agama yang lain itu mulai teradaptasi dengan kita. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber di wawancara hari ini. Selamat siang kakak, senang bisa membantu tugas kakak. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat untuk diri kakak. Ayah bisa jelaskan apa latar belakang terbentuknya televisi sosial? Heterogenitas sosial itu terbentuk sebenarnya begini Pak. Negara kita ini kan terdiri dari banyak suku bangsa. Nah, jadi seiring waktu dengan berkembangnya peradaban, ada perpindahan dari penduduknya, ya kan, dari daerah satu ke daerah yang lain, sehingga bercampur kebudayaan, bercampur adat istiadat, bercampur kebiasaan suku bangsa, agama, itu yang paling menyebabkan kita jadi beragam. Untuk pertanyaan berikutnya, apa saja faktor pendorong yang menyebabkan munculnya televisi sosial? Ya itu tadi yang ayah bilangkan ke kakak tadi, karena perbedaan suku bangsa, adat istiadat yang tadi dari yang mungkin dari daerah satu ke daerah yang lain itu bercampur, seperti yang di tempat tinggal kita di Medan ini kan sudah banyak suku-suku, sudah banyak ras, banyak agama bermacam-macam, sehingga dengan hadirnya kita interaksi sosial setiap harinya, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tadinya itu hanya ada di ras yang lain atau suku yang lain atau agama yang lain itu mulai teradaptasi dengan kita. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana heterogenitas sosial yang ayah lihat di lingkungan sekitar kita? Oh, itu gini. Misalkan seperti inilah ya. Kita misal suku Melayu gitu kan. Nah, kita awal mulanya dari nenek moyang kita ya adat istiadat, kebiasaan suku Melayu yang kita laksanakan kan. Tapi dengan mungkin hadirnya ada suku Jawa di tempat kita, nah kebiasaan pola-pola yang mereka lakukan setiap hari karena seringnya kita berinteraksi itu sebagian terserap ke dalam kebiasaan kita. Gitu. Makanya satu contoh, tanpa kita sadari kadang-kadang sehari-hari satu dua suku kata dari suku yang lain itu sering kita pakai. Gejala sosial apa yang muncul akibat heterogenitas sosial tersebut, kalau bisa dijelaskan ya? Jadi itu begini, dengan adanya kebiasaan dari suku-suku yang lain atau dari agama yang lain, karena seringnya kita beradaptasi dari itu, kadang-kadang kita harus menyikapinya itu dengan baik dan positif. Ya, ketika kita menyikapinya dengan baik, ya kan, maka hal-hal positif itu akan masuk ke dalam kebiasaan kita. Tapi apabila kita menyikapinya secara negatif, maka hal-hal negatif pula yang masuk ke kita. Itu. Oke. Menurut ayah nih, respon masyarakat terhadap keberagaman tersebut kayak gimana? Kalau menurut ayahnya seharusnya bagaimana sedini mungkin itu kita berusaha untuk toleransi dalam artian saling menghargai. Orang yang mungkin berasal dari suku bangsa yang lain atau dari agama-agama yang lain, begitu kan. Mereka punya budaya, punya kebiasaan, begitu juga kita. Punya kebiasaan, punya adat istiadat, ya kan. Nah itu harus saling menghargai. Bagaimana caranya?
dengan kita menghargai. Contoh dia punya kebiasaan, misalkan kebiasaan itu A kan gitu, kita menghargai, oh itu budaya dia begitu. Begitupun sebaliknya, dia juga harus menghargai kita. Kalaupun budaya dia itu tidak kita lakukan, dia di sana juga harus menghargai kitanya. Oh, ini kan budaya aku, bukan budaya dia. Seperti itu. Jadi saling menjaga antara kita, menjaga dengan di sana pun juga menghargai kita. Sehingga terbentuk yang hal-hal kebiasaan itu yang akan saling mendukung, saling membangun. Disitulah terjadi penguatan kita. Oke. Menurut Ayah, apa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga keharmonisan di tengah keberagaman tersebut? Salah satunya seperti yang Ayah bilang tadi itu, ya kan, kita saling menghargai. Dan yang kedua, ya bangun komunikasi. Misal begini Kak, terkadang hal-hal yang tidak tersampaikan dengan baik itu akan berdampak yang kurang baik juga. Nah, dengan adanya komunikasi yang baik, misal nih, seperti yang kita bilang tadi kan, kakak dengan teman kakak itu berbeda suku, berbeda kebiasaan, ya kan? Tapi ketika kakak berkomunikasi dengan baik, hal-hal yang seperti yang Ayah sampaikan tadi, bahwasanya kalau kita menghargai dia juga menghargai kita. Dia punya kebiasaan yang mungkin menurut dia itu baik, ya kan, kita hargai, ya udah, itu batasan bahwasanya dia itu baik, silahkan dilakukan kan gitu. Begitu sebaliknya, dia menurut dia baik tapi menurut kita nggak baik sehingga kita nggak ikut lakukan, dia itu juga harus saling menghargai, dan itu dibangun dengan komunikasi. Nah, hal-hal seperti itulah yang bisa istilahnya untuk menjaga